find my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear of never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. You're the land, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. You're the lamp, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, yeah, I'm running to the light. Running to the light. Shalom JPMKI. Senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun hanya secara online. Dan saya mau mengajak untuk teman-teman PMK yang berada di seluruh Indonesia untuk mari sama-sama kita saling mengenal satu sama lain dengan mengisi kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan, kami dapat beribadah lagi pada hari ini. Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang memberikan damai dan sukacita dalam hati kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau
mengucapkan terima kasih untuk teman-teman PMK yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan, dan kami juga mau mengajak untuk teman-teman yang rindu bergabung dalam pelayanan JPMKI untuk dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu baik dan firman kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat. Dan selamat siang untuk teman-teman mahasiswa di zona wilayah Indonesia bagian Tengah dan juga bagian Timur. Perkenalkan, nama saya Renaldi dan senang sekali bisa tergabung kembali di dalam jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia ini. Saat ini saya sudah bekerja dan melayani secara aktif di salah satu gereja yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Bersyukur sekali atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan hari ini biarlah Allah yang senantiasa memberkati setiap pengurus dan juga orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini tentang dipanggil untuk diutus. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami hari ini mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkati setiap kami. Biarlah ada pembelajaran yang baru yang bisa kami dapatkan hari ini untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bicara tentang panggilan. Pernahkah terpikir dalam benak kita kalau setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan dan itu nggak berdasarkan kemampuan kita, usia kita, status sosial, atau mungkin latar belakang tertentu yang kita punyai? Beberapa dari kita mungkin sudah menyadari. Tapi pertanyaan saya berikutnya, tahu nggak kalau Tuhan memanggil diri kita ini secara spesifik untuk melakukan apa? Karena pada dasarnya teman-teman, tiap orang itu punya panggilan yang beda-beda. Satu kali saya berkenalan dengan seorang teman yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni. Orang itu adalah ketua dari salah satu sanggar seni di daerah saya. Ia terampil melakukan banyak hal yang berkaitan dengan dunia seni seperti seni tari tradisional, lukis, kriya, dekorasi, dan lain sebagainya. Nah, kecintaan teman saya ini terhadap dunia seni membuat dia menjadi seseorang yang cukup berpengaruh di bidang seni untuk kalangan masyarakat di daerah saya. Suatu kali di sebuah perbincangan, waktu itu dengan celotehan biasa, teman saya tadi berucap satu kalimat yang cukup mengejutkan kami. Dia bilang kalau hidupnya waktu itu belum cukup berguna dan belum memberikan kontribusi atau dampak positif apa-apa terhadap orang di sekitarnya. Teman saya tadi merasa dirinya jauh dari Tuhan dan meskipun tahu kalau Tuhan itu ada dan kasih Tuhan itu nyata, ia merasa bahwa ia tidak memberikan balasan apapun untuk meresponi kebaikan Tuhan. Selama hidupnya, ia melakukan banyak hal yang sia-sia dan ia menyesal dengan hal itu. Pada titik itu, ketika kami berbincang, ia bilang kalau ia mau memperbaharui hidupnya. Katanya ia mau ninggalin semua yang dilakukannya selama ini untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Setelah itu kami berdoa bersama untuk penyerahan komitmen teman saya tadi. Nah, setelah berdoa, kami melanjutkan diskusi kami kembali dan teman saya itu melontarkan pertanyaan lagi. Dia bilang, sekarang saya harus melakukan apa untuk melayani Tuhan? Dia bilang kalau dirinya itu tidak punya apapun yang bisa membantu dia dalam dunia pelayanan. Terkejut dong kami. Katanya dia tidak begitu paham dengan dunia multimedia, gimana cara mengoperasikan komputer atau pegang kamera. Tidak punya suara merdu seperti kebanyakan penyanyi di gereja. Tidak punya juga kemampuan manajemen untuk mengatur dan mengelola pelayanan. Apalagi kemampuan public speaking untuk bicara di depan banyak orang. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak punya kelebihan apapun yang bisa digunakannya untuk melayani Tuhan. Dalam diskusi itu, Tuhan mengingatkan kami tentang kisah panggilan Tuhan dalam hidup Musa. Kalau teman-teman ingat, kala itu Musa juga ragu dengan kemampuan dirinya. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 bilang seperti ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Teman-teman, perkataan Musa itu menunjukkan kalau ia fokus kepada kekurangan dalam dirinya. Ia bingung harus berbuat apa dan bagaimana untuk meresponi panggilan Tuhan itu. Tapi apa jawaban Tuhan, teman-teman? Tuhan bilang, apakah yang ada di tanganmu?
Musa bilang, tongkat. Sebuah tongkat, teman-teman. Tongkat yang notabene hanya sebagai penopang tubuh kita dikala kita lelah, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan mujizat dan kuasa Allah di depan mata bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, teman-teman, melalui ayat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Ia bukanlah Allah yang menuntut sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Tapi Ia menerima diri kita apa adanya, dan itu cukup buat kita melakukan pekerjaan besar yang telah dipersiapkan Allah bagi kita sebelumnya. Nah, dalam menjalani panggilan kita, penting banget buat setiap kita, teman-teman, terlebih dahulu tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Karena identity itu yang akan ngebantu kita tahu alasan mengapa kita ada di dunia ini dan apa panggilan yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan dalam hidup setiap kita. Nah, teman-teman, ada banyak orang yang menjalani hidup kesehariannya dengan baik. Tapi kalau ditanya, apa alasan mereka menjalani hidupnya? Nah, nggak sedikit orang yang bilang kalau mereka itu nggak tahu alasan sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah mereka harus menjalani hidupnya dengan baik, sekolah tinggi-tinggi sampai jenjang S1, S2, S3, bahkan mungkin lebih supaya bisa punya pekerjaan yang baik, hidup sukses agar bisa bahagia, dan mungkin untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu agar bisa membahagiakan orang-orang di sekitar mereka. Tapi, apa sebetulnya memang seperti itu? Teman-teman, identity itu nggak bicara tentang apa pendapat orang tentang diri kita. Pendapat orang itu penting kalau itu ngebangun diri kita. Ya, kita harus ngambil positifnya dong. Tapi, kalau hal itu malah ngejatuhin dan jatuhnya hanya ngejudge diri kita, nggak usah didengerin. Karena itu nggak penting. Diri kita, identitas kita itu nggak ditentukan dengan apa kata mereka. Ya, identitas kita itu juga nggak bicara tentang apa pendapat kita tentang diri kita. Mungkin kita sering dengar kalimat kalau kitalah yang paling tahu siapa diri kita. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita impikan, dan apa yang kita hindari. Tapi saat ini saya mau kasih tahu teman-teman, kalau yang paling tahu siapa sebenarnya diri kita itu, bukan kita, melainkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan yang nyiptain diri kita. Dia yang tahu siapa kita, seperti apa kita, bahkan jauh sebelum kita ada. Dia tahu setiap kelebihan, dia tahu setiap kekurangan kita, dia tahu tujuan mengapa Ia izinkan kita ada di dunia ini dengan karakteristik diri kita masing-masing. Pemahaman tentang siapa diri kita yang sesungguhnya ini bakal menentukan respon kita terhadap panggilan yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita. Di Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan bilang kayak gini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau dalam versi New Living Translation dikatakan gini. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He has planned for us long ago. Nah, melalui ayat ini, Paulus ingin ngasih tahu ke kita tentang siapa diri kita dan apa tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Poin pertama yang bisa kita pelajari, kita ini adalah karya agung Allah. Masterpiece ini nggak bicara tentang karya yang biasa atau yang rata-rata loh teman-teman. Tetapi bicara tentang karya terbaik. Ya, teman-teman jurusan seni mungkin lebih paham dengan istilah ini. Salah satu contoh masterpiece yang paling terkenal yaitu Mona Lisa yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci. Leonardo ini merupakan seorang seniman dan seumur hidupnya ia menghasilkan banyak sekali karya. Tetapi dari sekian banyak karya itu, Mona Lisa terpilih menjadi salah satu masterpiece yang dibuat olehnya. Tahukah teman-teman pada tahun 2021 harga Mona Lisa ditaksir mencapai 900 juta dolar? Atau kurang lebih sekitar 13,5 triliun. Wow. Apa yang bisa kita refleksikan? Hal yang bisa kita refleksikan dalam diri kita dan yang perlu kita sadari
Kalau Mona Lisa saja yang adalah sebuah benda mati dihargai sedemikian besarnya, bagaimana nilai diri kita yang merupakan ciptaan Allah dan Allah itu merupakan sang kreator agung? Jangan rendahin diri kita sendiri, teman-teman. Firman Tuhan bilang kalau kita ini adalah biji matanya Tuhan. Nah, seperti layaknya biji mata, kita akan menjaga agar mata kita ini terlindungi dari ancaman luar. Karena mata kita ini adalah aset yang berharga untuk tubuh kita. Demikian juga status kita di hadapan Allah. Dia mengasihi kita karena dia menganggap kita ini berharga. Bahkan lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Tuhan rela mati untuk kita loh, teman-teman. Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah kita ada untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 bilang seperti ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik, teman-teman. Itulah tujuan dan panggilan setiap kita. Perkuliahan kita dan pekerjaan kita juga adalah bagian dari rencana Allah. Ya, Allah menciptakan kita ini dengan kemampuan dan karakteristik yang beda-beda. Dan semua itu butuh untuk dipertanggungjawabkan. So, nggak usah iri dengan apa yang dipunyai orang lain. Untuk teman-teman dari jurusan manajemen, nggak usah iri dengan teman-teman dari jurusan matematika. Untuk kalian jurusan kedokteran, nggak usah iri dengan yang dari jurusan hubungan internasional. Untuk yang ngambil jurusan teknik sipil, nggak usah pusingin teman-teman yang dari jurusan informatika. Untuk kalian yang dari jurusan bahasa, kalau teman-teman mau belajar untuk ngambil komitmen buat melayani Tuhan, kembangkan potensimu di bidangmu. Nggak usah berangan-angan untuk jadi mahasiswa teologi untuk bisa melayani Tuhan. Melayani itu nggak harus di dalam gereja, teman-teman. Ini pemahaman yang harus kita buka. Tuhan akan memakai diri kita berdasarkan bidang yang udah Tuhan beri untuk kita masing-masing. So, kembangkan bakatmu dan belajar untuk serahin itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau teman-teman berhasil melakukan bagian ini, maka Tuhan akan pakai kehidupan kamu maksimal di bidangmu. Menjalani panggilan itu bukan bicara tentang bagaimana kita menggunakan setiap bakat untuk menghasilkan uang, sukses, lalu setelah itu kita pensiun. Tapi menjalani panggilan bicara tentang bagaimana kita membawa dampak positif bagi kerajaan Allah. Kalau kamu mau jadi dokter, teman-teman, jadilah dokter yang baik yang bisa menolong orang banyak. Kalau kamu dipanggil di bidang media, jadilah seorang yang cakap di bidang itu. Kalau kamu dipanggil menjadi seorang programmer, pakai bakatmu untuk membantu orang-orang dan tempat di mana kamu bekerja. Kalau kamu mau jadi guru, jadilah seorang guru yang cakap di bidangmu hingga bisa membantu dengan maksimal murid-muridmu nanti. Kembali ke kisah awal teman saya tadi. Saat ini ia menjadi seorang yang melayani Tuhan, salah satunya di bidang seni. Ia nggak ragu lagi dengan dirinya yang nggak bisa apa-apa di dalam gereja. Tapi ia memaksimalkan setiap potensi di bidang yang Tuhan percayakan kepada dia untuk bisa melayani Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan beri setiap orang itu kemampuan yang berbeda-beda. Hidup kita ini hanya sementara. Di sebuah batu nisan, kisah hidup kita ini dari kita lahir sampai kita mati hanya disatukan oleh satu garis penghubung. Sebuah garis yang akan mewakilkan keseluruhan diri kita selama kita hidup. Pertanyaan saya, ketika orang lain memperhatikan garis penghubung itu, apa yang kita harapkan mereka pikirkan tentang diri kita? Apakah kita mau mereka memandang kita sebagai orang yang taat dan hidup dalam panggilan Tuhan? Ataukah orang yang lari dari panggilan itu? Untuk kamu yang saat ini sudah tahu identiti kamu yang sebenarnya dan apa panggilan Tuhan dalam diri kamu, maukah saat ini kamu mengambil komitmen untuk bilang, Tuhan, ini aku
utuslah aku dengan karakter dan kemampuan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup aku. Aku mau belajar untuk melayani Tuhan. Aku nggak peduli dengan yang lain, karena tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Aku mau fokus hanya kepada Tuhan. Aku nggak mau berpaling dari Tuhan. Aku mau hidup memuliakan Tuhan seumur hidupku. Tuhan, Engkau adalah segalanya bagiku, dan aku nggak mau lepas dari panggilan-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku, jadikan aku alat-Mu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemanapun aku pergi, aku mau jadi terang di sana. Aku mau orang-orang melihat betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah yang aku sembah. Dan saat ini Tuhan, secara khusus aku berdoa untuk teman-temanku di luar sana, mereka yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa jamah diri mereka. Tuhan yang memberikan kepercayaan diri. Tuhan yang membuat mereka sadar siapa diri mereka yang sesungguhnya. Tuhan yang mampukan mereka untuk bisa hidup di dalam visi dan panggilan Tuhan. Sehingga ketika mereka melangkah, mereka membawa terang Tuhan. Kemanapun mereka pergi, ada damai Allah, ada sukacita yang senantiasa mereka tunjukkan. Sehingga orang-orang ketika melihat diri mereka, orang-orang memuliakan Allah. Karena mereka melihat bahwa Tuhan, Engkau hidup dalam diri teman-teman hamba ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi sesuatu yang bisa kami lakukan dalam diri kami sehari-hari. Kami percaya bahwa kami adalah utusan Tuhan. Dan kami siap untuk melangkah kemanapun Tuhan bawa hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Terima kasih teman-teman JPMKI untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Halo, shalom semuanya. Saya Jihan Syafira Simanjuntak, bisa dipanggil Jihan. Pada kali ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan hidup saya. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberkati saya sampai pada saat ini. Saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi saya dan mengingatkan saya. Dan oleh karena itu, saya harus bersyukur. Saya harus bekerja keras lagi untuk selalu senantiasa takut akan Tuhan. Hal ini saya ingin menyampaikan bahwa saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Pelita Harapan. Dan saya bersyukur bahwa dengan hal itu, saya diingatkan kembali bahwa sebaiknya kita belajar untuk bersungguh-sungguh. Belajar untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar bersungguh-sungguh untuk menghargai waktu, belajar bersungguh-sungguh untuk menghargai apapun yang Tuhan berikan melalui orang-orang sekitar kita. Tapi kita harus menyadari bahwa di luar sana masih ada orang-orang yang berkekurangan. Dengan hal tersebut, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mengoreksi introspeksi diri, bahwa di dalam hidup kita seringkali mengeluh dengan hal-hal yang kita miliki. Sekian kesaksian dari saya, sekiranya dapat memberkati kita semua dan kita dapat belajar terus-menerus, dan setiap waktu kita selalu mengingat bahwa kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ucap syukur untuk kondisi yang baik yang boleh kami alami. Namun kami terus mendoakan bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, juga jajaran yang lainnya. Setiap pemimpin yang Tuhan percayakan atas bangsa dan negara kami, Tuhan boleh berikan hikmat, kemampuan untuk mereka boleh mengambil keputusan, menetapkan peraturan yang sesuai, selaras dengan ideologi bangsa ini, membawa damai sejahtera, membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan
boleh mewujudkannya atas bangsa dan negara kami. Berdoa untuk keamanan nasional bangsa ini, kami berdoa untuk Tentara Nasional Republik Indonesia, berdoa untuk kepolisian Republik Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati TNI dan Polri ini untuk bersinergi menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami daripada perpecahan, peperangan. Kiranya Tuhan terus memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Berdoa untuk perjuangan bangsa ini menghadapi pandemi yang masih belum berakhir. Biar kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk kami berhikmat dalam bertindak, menjaga protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Demikian Tuhan, seruan doa, harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, puji Tuhan. Amin. Sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kami bersyukur ibadah dari awal sampai akhir Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh sharing sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Memenuhi keluarga kita, memenuhi studi kita, memenuhi pelayanan kita, memenuhi hubungan kita, memenuhi semua yang jadi tanggung jawab kita hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin. Will you